Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara, Shalom. Sekali lagi Shalom. Terima kasih saya memperoleh kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Jadi hari ini saya diberikan tema khotbah hari ini adalah hidup yang memancarkan Injil. Hidup yang memancarkan Injil. Dengan demikian kita akan mendengarkan firman Tuhan terambil dari kitab Filipi pasal pertama. Mulai dari ayat 27 sampai ke 30. Saya akan bacakan firman Tuhan. Dengarlah firman Tuhan demikian, nasihat supaya tetap berjuang. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu, bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Amin. Demikian firman Tuhan. Ketika saya menerima surat dari Gereja LSM Surabaya untuk khotbah juga itu judulnya hidup yang memancarkan Injil. Kita bisa menggunakan kata hidup yang memberitakan Injil. Tapi judulnya atau tema khotbahnya dikasihkan pada saya, hidup yang memancarkan Injil itu. Apa arti memancarkan Injil itu? Karena sudah penuh, full, jadi otomatis itu keluar. Itu yang pancar gitu ya, pancar. Beberapa minggu yang lalu, kira-kira 1 bulan yang lalu, kebetulan saya pernah ikut sebuah invensi itu, semacam acara yang besar, invensi Injil Internasional di Jakarta Kemayoran. Kebetulan itu gereja Reform Injili Indonesia. Banyak orang Indonesia sudah terkenal, itu Papa Pendeta Stefan Tong itu gerejanya. Jadi di situ saya bisa diundang sebagai penerjemah karena ada pembicara datang dari Korea, salah seorang pembicara pendeta yang terkenal di Korea, Pendeta O dari gereja Sarang yang begitu besar di antara gereja Presbyterian di Korea, di Seoul. Jadi waktu itu saya bisa sempat boleh bertemu dengan Pak Stefan Tong, juga bisa bertemu dengan Pak Pendeta O dari gereja Sarang. Saya juga sempat untuk menyampaikan firman Tuhan bersama-sama dengan mereka. Tapi selain itu, saya bertemu secara pribadi dengan Pak Stefan Tong dan Pendeta O yang seperti foto ini. Saya dengar kesaksian mereka itu. Luar biasa Bapak Ibu Saudara-saudara. Bukan hanya mereka itu bersifat orang yang memberitakan Injil. Benar-benar kehidupan mereka memancarkan Injil itu. Mereka sepanjang hidup, mereka tetap memegang kebenaran firman Tuhan. Mereka sama sekali tidak pernah kompromi dengan ajaran-ajaran yang lain. Mereka begitu dilengkapi oleh teologi yang begitu sehat dan kuat reform. Bukan hanya itu pengetahuan teologi saja. Mereka ada semangatnya luar biasa itu. Juga ada visi untuk seluruh dunia penginjilan ini itu. Makanya ada konvensi Injil Internasional, acaranya begitu besar, banyak pembicara-pembicara, termasuk itu salah satu pembicara yang paling besar itu Pak Stefan Tong. Tetap dia semangat. Rasanya benar-benar dia itu memancarkan Injil ke mana-mana itu. Saya melihat dan mendengar kesaksian itu beliau.
dua orang hamba Tuhan ini. Mereka sudah siap, selalu mereka siap mati untuk Injil Kristus. Maka mereka tetap ada itu loyalitas untuk Tuhan itu. Makanya terjadi apa? Tuhan mendatangkan banyak orang-orang yang mau bekerja sama dengan dia itu. Sampai sekarang dia itu mengerjakan karya yang begitu besar di seluruh dunia itu. Ketika saya baru datang di gereja Kemayoran itu, ini pusat GRII itu, saya kaget. Gedungnya besar sekali itu. Ini namanya Reformed Millennium Center Indonesia. Gedungnya bukan yang kecil itu, besar sekali itu. Di tengah-tengah Jakarta, Kemayoran. Tempat ibadah umum saja ini bisa masuk 4.000 orang. Di dalam gedung itu bukan hanya saja ada tempat ibadah, tapi ada wedding hall. Tadi yang foto itu duduk bersama dengan Pak Stephen Tong itu, ini wedding hall itu cukup besar. Selain itu itu juga ada concert hall. Bahkan ada museum di dalam itu. Luar biasa yang begitu besar, dan itu fasilitas gereja itu begitu lengkap itu. Sesuai dengan visi misi Pak Stephen Tong. Saya itu melihat. Maka saya pernah melihat semua itu kegiatan gereja, maupun visi misi hamba Tuhan, maupun semangatnya hamba Tuhan. Wah, saya sangat terharu. Benar-benar dia itu orang yang memancarkan Injil Kristus. Tapi satu bagian kita perlu berpikir, tidak semua orang bisa menjadi seperti Pak Stephen Tong. Tidak semua gereja bisa itu membangun bangunan gereja yang begitu besar dan mewah seperti gereja Stephen Tong itu. Tapi setiap orang, setiap gereja bisa melakukan sesuatu. Itu apa? Memberitakan Injil kepada orang lain. Wajib, itu harus, itu memberitakan Injil kepada orang lain. Untuk hal itu kita perlu melakukan apa? Doa. Juga kita perlu melakukan apa? Kita itu memberi sumbangan secara itu materi. Salah satu contoh Bapak Ibu, Pak Choi. Kenal ya Pak Choi ya, dari Korea itu. Selalu dulu yang membangun sekolah, renovasi sekolah, dia itu beberapa bulan tinggal di sini untuk kerjasamanya. Pak Choi, dia itu pernah banyak mendukung pembangunan gereja di mana-mana, di Sulawesi, di Surabaya, di STT Salem. Bahkan yang terakhir dia itu mau fokus untuk gereja Santien di Timur itu. Dia sudah sumbang sampai kemarin barusan itu hampir 60 juta. Coba bayangkan Bapak Ibu, dia bukan orang Indonesia. Apalagi dia bukan jemaat gereja Eleus Surabaya. Apalagi dia bukan yang jemaat Santien. Tapi dia ada semangat. Dia ada yang pengorbanan. Dia hati untuk membangun kerajaan Tuhan melalui gereja-gereja Tuhan. Apalagi melalui gereja Eleus. Betapa indahnya. Dedikasinya begitu indahnya Bapak Ibu Saudara-saudara. Kita sudah tahu bahwa tikus-tikus itu yang paling takutnya apa ya? Tikus-tikus takut apa? Kucing. Ada sebuah cerita itu mungkin sudah tahu ya. Tikus-tikus ini senantiasa mereka takut kucing. Kenapa takutnya? Kucing ini tidak ada yang bunyinya, dia tiba-tiba muncul makan teman-teman tikus. Sembunyi-sembunyi. Apalagi malam dia lebih itu senang. Sembunyi-sembunyi datang, langsung menyerang, makan tikus. Makanya mereka itu lari-lari. Mereka semua panik setiap hari itu. Makanya tikus-tikus mereka berkumpul, ada rapat khusus membuat strategi.
Bagaimana kita bisa menghindari serangan ini, kucing ini? Malam-malam mereka itu sembunyi-sembunyi datang dan itu menyerang. Ada banyak pendapat-pendapat dan saran-sarannya itu. Salah satu tikus yang pintar ada itu. Dia bilang begini, lah teman-teman, coba itu. Kalau kita kenakan lonceng di leher kucing, kalau begitu dia jauh-jauh datang pun ada bunyinya tele. Makanya kita bisa menghindari. Lebih dahulu kita bisa larikan dulu. Wah, semuanya tepuk tangan. Bagus, idenya bagus, pendapat yang bagus. Wah, ini strategi yang sangat bagus menolong kita untuk keselamatan kita. Ada pertanyaan selanjutnya. Di antara kita siapa yang pasang loncengnya di leher kucing? Dengan pertanyaan itu, satu ekor tikus pun tidak menjawab, aku, tidak ada, semua diam. Kamu aja, kamu. Semua diam. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita juga sama itu. Melalui ibadah misi atau firman Tuhan tentang misi, penginjilan. Banyak orang dengar, wah ide itu sangat bagus, firman Tuhan ini sangat bagus, wah ini strateginya sangat bagus. Tapi masalahnya tidak melakukan sesuai dengan ide yang bagus, dan strategi yang bagus, firman yang bagus itu. Tapi hari ini saya berharap Gereja Eleos Surabaya melakukan kehendak firman Tuhan ini. Amin. Amin. Untuk hal itu kita bisa berduduk di bangku gereja di sini itu. Kalau tidak mau melakukan firman Tuhan, sia-sialah jam ini. Sia-sialah khotbah saya yang dipersiapkan untuk Gereja Eleos Surabaya itu. Maka saya berharap Gereja Eleos Surabaya menjadi gereja yang bermisi. Amin, Bapak Ibu Saudara-saudara. Amin. Hari ini kita sudah membacakan kitab Filipi. Kalau kitab Filipi ini salah satu surat dari Rasul Paulus untuk jemaat Filipi. Kita perlu tahu bahwa jemaat Filipi ini mulai kapan mereka berdiri. Sejarah jemaat Filipi ini dari mana kita perlu membahas dulu itu. Sekarang Rasul Paulus menuliskan surat Filipi kepada jemaat Filipi. Jemaat Filipi ini yang berdirinya waktu Rasul Paulus ada perjalanan misi. Ini bukan hanya Paulus sendiri itu, ada tim. Tim misi Paulus, mereka itu yang pergi. Perjalanan misi yang kedua, itu ada perintisan jemaat di Filipi. Jemaat Filipi ini salah satu jemaat yang pertama di Eropa melalui Rasul Paulus. Cerita untuk jemaat Filipi yang baru berdiri itu di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 16 kita bisa menemukan cerita itu Bapak Ibu Saudara-saudara. Di dalam perjalanan misi yang kedua dari tim Rasul Paulus, mereka itu maunya penginjilan, mereka pergi ke Asia Kecil. Yaitu zaman sekarang Asia Kecil ini di mana? Di Rusia, di Cina, dan Mongolia, arahnya di sana. Dia mau itu memberitakan Injil, itu Asia Kecil. Tapi Roh Kudus tidak mengizinkan, Tuhan tidak mengizinkan. Kalau kita bisa membuka Alkitab, Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 6 di sini. Maka melintasi tanah Frigia dan tanah Kaladia karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Karena Roh Kudus tidak mengizinkan. Maksudnya di sini ada hambatan, ada juga itu kesulitan, juga dia mau membuka pintu tapi pintunya tetap tertutup, tidak bisa itu. Makanya dia melakukan apa? Dia bergumul dan berdoa kepada Tuhan. Apakah maksud dari Tuhan? Apakah kehendak Tuhan ini apa? Di tengah-tengah pergumulan dan doa, dia bisa melihat sebuah penglihatan Bapak Ibu Saudara-saudara. Penglihatan itu apa? Dia melihat penglihatan. Sekarang itu penglihatan itu seorang Makedonia berdiri di depan dia, lalu tolonglah kami.
menyeberangi di sini. Setelah dia itu melihat penglihatan, dia menganggap ini adalah rencana Tuhan. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 10 di sini, saya akan bacakan. Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Karena dari penglihatan itu, kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Di Makedonia itu salah satu kota yang pertama di Eropa dari sudut dari Asia. Makanya Rasul Paulus dia ke Makedonia, lalu masuk di Makedonia, lalu dia bisa menuju ke kota Filipi. Dari kota Filipi, dia bisa itu bertemu beberapa orang-orang perempuan itu. Ayat 12 dan 14 ada cerita. Dari situ kami ke Filipi. Kota pertama di bagian Makedonia ini, suatu kota perantauan orang Roma. Di kota itu kami tinggal beberapa hari. Ayat 13, pada hari Sabat kami keluar pintu gerbang kota, kami menyusur itu tepi sungai dan menemukan tempat sembahyang Yahudi yang sudah kami duga ada di situ. Setelah duduk kami berbicara kepada perempuan-perempuan yang ada berkumpul di situ. Ayat 14, seorang dari perempuan-perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Paulus dia ke kota Filipi. Di situ dekat hari Sabat dia mencari tempat ibadah orang Yahudi. Kebetulan dia di tepi sungai ada kumpulan perempuan-perempuan. Dia tanya pada mereka, aku sedang mencari tempat ibadah orang Yahudi. Di mana ada tempat ibadah orang Yahudi? Di antara perempuan-perempuan ada salah seorang bernama Lydia. Dia reaksi. Dia mendengarkan suara itu Paulus. Orang lain tidak memperhatikan. Tapi Lydia ini itu dia memperhatikan suara Paulus. Tuhan menyiapkan satu orang untuk menerima Injil dari Rasul Paulus. Ini titik awal berdirinya jemaat Filipi, Bapak Ibu Saudara-saudara. Lydia ini pertama kali menjadi jemaat Filipi. Kemudian di kota Filipi, tim Paulus ini mereka itu memberitakan Injil. Sambil mereka itu bertemu dengan seorang perempuan yang mengalami kerasukan setan. Mereka itu melihat ini kasihan. Jadi mereka dengan doa itu mereka mengusirkan setan bagi dia. Dia jadi normal. Gara-gara hal itu, orang yang di belakang dari orang yang kerasukan setan ada yang mendapat keuntungan. Mereka itu melaporkan pada itu di sana untuk tim Paulus ini melakukan dan juga itu mereka mengalami kerugian. Langsung ditangkap. Lalu dipukul dan dilempari dalam penjara. Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika tim Paulus datang di Filipi, ketika ketemu dengan Lydia dan di seisi rumahnya semua itu yang percaya pada Tuhan Yesus, wah lancar. Wah ini hebat, rencana Tuhan yang hebat. Tapi ketika mereka menyembuhkan perempuan yang kerasukan itu, yang timbul masalah. Semuanya kelihatannya lancar awalnya, tapi ketika mereka ditangkap dan dilempar di dalam penjara, rasanya semuanya berhenti. Pelayanan mereka gagal total. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita juga bisa mengalami seperti itu.
Satu saat pelayanan kita kelihatannya lancar dan baik. Tapi satu saat sepertinya kita itu yang menghadapi masalah besar dan berhenti. Di dalam pelayanan misi, di dalam pelayanan gereja bisa juga terjadi. Bukan hanya hal itu saja, di dalam kehidupan pribadi juga. Dulunya bisa lancar semua itu perusahaan, lancar pekerjaan, lancar anak-anak kita. Semuanya kesehatannya bagus. Tapi satu saat mengalami buntu. Ini untuk perusahaan kita. Mengalami itu gagal anak-anak kita. Juga bisa itu mengalami penyakit yang kita tidak menduga. Rasanya semuanya sudah berhenti dan beku. Waktu itu kita merasakan apa? Kita rasa putus asa dan sedih. Pasti itu banyak orang yang mengalami seperti itu. Sakit, putus asa, dan itu sedih rasanya gitu. Sekarang tim Rasul Paulus, mereka itu rasanya setelah dipilih lancar, tapi ketika mereka dilempari, di penjara setelah dipukul, rasanya semuanya berhenti, gagal. Tapi waktu yang perasaannya semua hal yang beku dan berhenti, tim Rasul Paulus, mereka melakukan apa di dalam penjara? Kita harus belajar dari mereka, Bapak Ibu Saudara-saudara. Kita harus belajar dari Rasul Paulus. Di dalam penjara, mereka itu pada malam mereka berdoa dan memuji Tuhan. Ini sangat penting Bapak Ibu. Ketika kita mengalami hal yang sepertinya semuanya beku dan berhenti, apa yang kita perlu melakukan? Doa dan memuji Tuhan. Kuncinya ini, tidak ada yang lain. Kuncinya ini, berdoa dan memuji nama Tuhan. Di dalam kesulitan, penganiayaan, penderitaan, doa dan memuji nama Tuhan saja ini. Kalau jemaat yang suka berdoa dan memuji nama Tuhan, bisa menjadi jemaat yang kuat. Amin. Kalau gereja yang suka berdoa dan memuji nama Tuhan, pasti Tuhan memakai gereja itu secara luar biasa itu. Kita bisa belajar di dalam Alkitab. Ketika Paulus dan Silas, mereka itu berdoa dan memuji nama Tuhan, terjadi mujizat. Ada gempa yang terjadi. Gempa ini beda dengan gempa bumi yang ini secara alami itu. Walaupun terjadi gempa, cuma itu terbukalah pintu penjara saja. Setelah terjadi gempa itu yang terlepas semua belenggu-belenggu di tangan dan kakinya. Bukan hanya sekedar Rasul Paulus dan Silas saja. Orang-orang yang begitu banyak, orang-orang yang di dalam penjara semuanya pintunya terbuka, belenggunya itu yang juga itu terbuka. Ini mujizat terjadi. Kapan? Berdoa dan memuji nama Tuhan. Kapan? Berdoa dan memuji nama Tuhan. Mujizatnya terbuka pintu dan belenggu, tapi bukan hanya itu saja mujizat. Ada lagi lebih mujizatnya itu apa? Itu adalah orang-orang di dalam penjara. Satu orang pun tidak pernah melarikan diri walaupun pintunya terbuka, belenggu terbuka. Coba bayangkan Bapak Ibu. Kalau di mana ada banyak itu penjara-penjara, kalau pintu penjara terbuka, belenggunya terbuka, apa yang terjadi? Semua sibuk-sibuk untuk larikan diri, itu pasti itu. Makanya di sini mujizatnya itu apa? Bukan hanya pintunya terbuka dan belenggunya terbuka, bukan. Lebih mujizatnya orang-orang di dalam penjara, satu orang pun tidak melarikan diri itu. Waktu itu siapa yang paling takut? Ini penjaga penjara. Dia panik. Karena semua pintunya terbuka, belenggunya terbuka. Dia itu menyangka bahwa semua orang larikan diri dari penjara. Wah, tugasku gagal. Lebih baiknya aku bunuh diri. Makanya dia mau bunuh diri. Waktu itu Rasul Paulus, itu yang muncul pada di depannya, ayat 28 pasal 16 di sini. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, jangan celakakan dirimu.
Sebab kami semuanya masih ada di sini. Perkataan ini luar biasa Bapak Ibu. Situasinya berbalik semua. Situasi dan kondisinya berbalik karena hanya satu saja. Mereka berdoa dan memuji nama Tuhan. Tidak ada yang lain. Berdoa dan memuji nama Tuhan. Situasi dan kondisi mereka itu semua berubah dan berbalik. Penjaga penjara harusnya dia itu yang ketat dan dia harus kuat. Tapi karena situasinya berubah dia jadi lemah. Penjaga penjara itu dia membawa Rasul Paulus. Dia itu yang tanya begini itu. Tuhan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Dia masih khawatir. Ayat 30 di sini. Masih dia khawatir. Tugasnya dia gagal. Lebih baiknya mati. Makanya tanya pada itu tim Paulus. Tuhan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Di sini ada jawaban Paulus yang begitu terkenal itu. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat. Engkau dan seisi rumahmu. Bapak Ibu Saudara-saudara. Jemaat yang pertama di Filipi itu siapa? Lydia. Jemaat yang kedua itu siapa? Penjaga penjara ini. Namanya siapa? Enggak tercantum. Setelah itu ayat 33 dan 34 pasal 16 di sini. Pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh peluru mereka. Seketika itu juga ia akan keluarga memberi diri baptis. Bukan hanya dia sendiri saja, seisi rumahnya percaya dan dibaptis. Ayat 34, lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka. Dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Hebat yang terjadi. Awalnya dari mana? Dari doa dan memuji nama Tuhan. Ini awalnya, titik awal jemaat Filipi berdiri itu. Bapak Ibu Saudara-saudara, setelah jemaat Filipi ini berdiri, lalu itu menjadi sebuah komunitas gereja, jemaat. Lebih lagi menambah banyak jiwa-jiwa. Walaupun tidak begitu besar seperti gereja Pastor Pantong di Kemayoran, tapi yang seperti bentuknya seperti jemaat Eleus Surabaya itu tidak begitu besar jemaatnya, jemaat Filipi ini sebenarnya. Tapi Bapak Ibu Saudara-saudara, sejak gereja ini berdiri, mereka tidak pernah berhenti untuk mendukung tim Rasul Paulus untuk pelayanan misi itu. Di mana ada buktinya Bapak Ibu Saudara-saudara? Coba kita membaca Alkitab di dalam Filipi pasal 4 ayat 15 dan 16. Saya akan bacakan di sini. Filipi pasal 4 ayat 15 dan 16. Kamu sendiri tahu juga, hai orang-orang Filipi, pada waktu aku baru mulai mengabarkan Injil, ketika aku berangkat dari Makedonia, tidak ada satu jemaat pun yang mengatakan perhitungan hutang dan piutang dengan aku selain daripada kamu. Ayat 16. Karena di Tesalonika pun kamu telah 1-2 kali mengirimkan bantuan kepadaku. Jemaat Filipi sebenarnya tidak begitu besar gerejanya. Namun demikian mereka tetap ada dukungan untuk pelayanan misi Rasul Paulus. Saya berharap gereja Eleus Surabaya pun bisa menjadi seperti jemaat Filipi ini. Amin. Ini Tuhan memakai jemaat Filipi yang demikian. Nah, kalau begitu Bapak Ibu Saudara-saudara, sekarang Rasul Paulus lagi dia itu mendorong dan memberi sebuah nasihat agar jemaat Filipi tetap mereka itu berjuang untuk memancarkan Injil. Bagaimana? Dia mendorong dengan poin-poin apa? Dia itu yang
memberikan kekuatan untuk jemaat melalui surat Filipi. Saya mau sampaikan 3 poin. Poin yang pertama, Bapak Ibu Saudara-saudara, Rasul Paulus dia itu menegaskan tentang Injil itu kepada jemaat Filipi. Arti bahwa Injil itu tidak akan berhenti. Maksudnya kemajuan Injil itu tidak akan berhenti. Walaupun tadi kita tidak sempat membacakan, tapi pasal pertama ayat 12 di sini Rasul Paulus mengatakan demikian. Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Maksudnya itu Rasul Paulus ini apa? Ketika Rasul Paulus menuliskan surat Filipi ini, dia itu sekarang berada di dalam penjara Roma. Ketika Rasul Paulus ditangkap dan dia di dalam penjara Roma, banyak orang putus asa. Lah, Paulus lagi dia di penjara. Rasanya itu Injilnya sudah berhenti, tidak ada kemajuan. Makanya Rasul Paulus dia itu menegaskan demikian. Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini dia penjara justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Bagaimana itu? Bumi ini, pola bumi ini pada mulanya sampai sekarang setiap hari putar. Setiap hari putar berapa kali? Setiap hari pola bumi ini. Setiap hari berapa kali putar ya? 1 kali, tidak berkali-kali itu. Kalau itu berkali-kali itu siang malam, 1 hari siang malam bisa terjadi. Siang malam 1 hari 1 kali itu. Berarti pola bumi ini putar 1 kali saja setiap hari sejak semula sampai sekarang. Mungkin sampai kedatangan Yesus kedua kali. Karena tidak pernah berhenti putar 1 hari 1 kali, makanya kita bisa hidup di pola bumi ini, atas bumi ini. Kalau seandainya pola bumi ini seketika berhenti, satu sisinya panas, semua terbakar, satu sisinya dingin, jadi semua jadi beku, mati semua itu. Karena berputar dengan setia, maka kita bisa aman. Kalau berhenti, semuanya jadi binasa. Injil Kristus juga sama. Kemajuan Injil Kristus berhenti, semua manusia akan binasa. Sepeda pancar, kapan itu tidak jatuh? Terus menerus berjalan tidak jatuh. Gereja Tuhan juga sama itu. Seketika gereja Tuhan berhenti untuk memberitakan Injil, artinya gereja Tuhan sudah jatuh. Tidak ada lagi harapan itu. Sekarang gereja Tuhan di mana-mana ada, artinya itu apa? Walaupun ada banyak badai dan kesulitan, penganiayaan, penderitaan, masalah. Walaupun ada banyak hal yang terjadi di tengah-tengah dunia. Tetapi gereja Tuhan sampai sekarang terus menerus memberitakan Injil. Maka masih ada gereja Tuhan di tengah-tengah dunia. Amin. Ini karena hanya Injil Kristus. Di dalam sejarah gereja itu ada banyak yang waktu-waktu yang momen-momen sepertinya wah ini gereja Tuhan sudah itu binasa. Gereja Tuhan sudah tidak ada kekuatan. Wah, gereja Tuhan tidak bisa lagi hidup. Ada banyak pengalaman di tengah-tengah sejarah gereja Bapak Ibu Saudara-saudara. Sejarah yang paling dekat itu kapan? Waktu kita mengalami COVID. Tidak lama itu. Hanya 5 tahun sebelumnya kita mengalami itu. Waktu terjadi COVID, semua jemaat dan gereja panik dan putus asa. Ah Tuhan, kita tidak bisa beribadah. Ya Tuhan, kita tidak bisa bersekutu. Ya Tuhan, rasanya semua berhenti. Pengabaran Injil itu juga berhenti. Karena tidak bisa bertemu, bagaimana Tuhan kita bisa memberitakan Injil. Bagaimana kita bisa beribadah kepadamu. Semuanya rasanya berhenti. Tapi Bapak Ibu Saudara-saudara, Tuhan memakai masa COVID ini secara luar biasa itu.
Tuhan telah mengizinkan kepada manusia ada medsos, ada internet. Sekarang juga itu dipakai di Facebook itu direkam. Karena ada medsos, lebih pancarkan lagi Injil ke seluruh dunia, Bapak Ibu. Kalau khotbah, saya di sini saja, hanya dengar jemaat di sini saja. Tapi saya berkhotbah lewat Facebook, orang-orang yang mau seluruh dunia bisa menonton khotbah saya. Siapa tahu di antara mereka yang sedang menonton khotbah saya, mereka akan bertobat. Dan bisa menjadi itu orang yang begitu semangat untuk bermisi. Tuhan memakai, luar biasa itu. Luar biasa itu. Bapak Ibu Saudara-saudara. Rasul Paulus sudah ada pengalaman. Dia itu dilempari di dalam penjara Filipi. Waktu itu pun dia itu tidak putus asa, tapi sambil dia berdoa dan memuji nama Tuhan. Injil tidak berhenti. Walaupun Rasul Paulus masih dipenjarai, tapi Injil Kristus tidak bisa dipenjarai, Bapak Ibu Saudara-saudara. Rasul Paulus yang bisa itu menyampaikan hal itu. Ketika jemaat Filipi dengar, Rasul Paulus lagi dipenjara di Roma. Wah, ini kemungkinan besar dia tidak bisa hidup lagi. Mereka itu putus asa dan pemikiran yang begitu pesimis. Tapi Rasul Paulus mengatakan, walaupun aku dipenjarai, tapi Injil Kristus tidak bisa dipenjarai. Bahkan di dalam penjara, dia bisa itu menyampaikan Injil kepada orang-orang di dalam penjara, Bapak Ibu. Coba itu kita membacakan pasal pertama ayat 13 dan 14. Sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Ini luar biasa. Dengar kabar dari Rasul Paulus, mereka bisa putus asa, tapi mereka itu melihat, wah, Rasul Paulus dia luar biasa, dia menyampaikan Injil. Bahkan di dalam orang-orang di dalam penjara. Luar biasa Bapak Ibu Saudara-saudara. Artinya itu apa? Sampai Yesus datang kedua kali. Walaupun kita mengalami itu kehilangan kesempatan. Waktu yang putus asa. Tapi Injil Kristus ini tidak berhenti. Tetap maju. Tuhan memakai itu jemaat Tuhan agar memberitakan Injil itu. Poin yang kedua Bapak Ibu Saudara-saudara, Rasul Paulus menasihati pada jemaat Filipi itu intinya itu apa? Perkabaran Injil itu yang tersebar melalui penderitaan. Coba kita memperhatikan ayat 29 tadi, pasal pertama. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Jangan takut Bapak Ibu. Senang ikut gereja, senang diberkati oleh Tuhan. Tapi ada kata menderita karena Injil. Saya tidak mau ke gereja. Jangan takut. Ada sebuah kata no cross, no crown. Pernah dengar ya? No cross, no crown. Tanpa salib tidak ada mahkota. Tanpa kesulitan itu memperoleh sukses. Itu bukan sukses yang sejati itu. Tanpa proses itu sukses, ini bukan sukses yang sejati itu. Kapankah Injil Kristus yang begitu kuat tersebar, kuat dipancarkan? Kalau kita belajar dalam sejarah gereja itu, waktu ada penganiayaan, waktu ada penderitaan, waktu ada kesukaran, itu
itu lebih cepat dan lebih luas ini tersebar Injil Kristus. Kita awalnya belajar di dalam jemaat Yerusalem, setelah mereka mengalami pencurahan Roh Kudus, mereka itu berbondong-bondong untuk ibadah. Tapi kapan mereka itu yang giat untuk mengabarkan Injil di seluruh dunia? Setelah terjadi penganiayaan lewat kematian Stefanus. Mereka tersebar. Mereka memberitakan Injil. Bunga bakung tahu ya? Bunga bakung itu wanginya begitu harum. Wanginya bisa itu jauh-jauh itu. Tapi kapan itu wanginya bunga bakung itu lebih jauh? Dia itu berdiri di tengah-tengah duri, semak duri. Kalau ada angin, ini semua penderitaan gitu ya. Semacam itu penganiayaan. Duri, angin ini semacam penderitaan dan kesukaran. Bunga bakung berdiri di tengah-tengah duri, anginnya kencang, ini kena durinya. Wanginya lebih keras, lebih jauh dengan anginnya. Orang Kristen yang sejati, kapankah kelihatan iman yang sejati? Ketika mengalami penderitaan, ketika mengalami penganiayaan, kesukaran, lebih jelas kelihatan itu iman kita dan Injil kita ini. Jangan lupa Bapak Ibu Saudara-saudara. Saya tidak tahu di antara kita sedang mengalami kesukaran, yang penderitaan atau penganiayaan. Tapi jangan lupa, waktunya itu, waktunya kesempatan untuk memberitakan Injil. Saya membuka kesaksian saya, pengalaman saya. Latar belakang keluarga saya itu bukan orang Kristen. Bapak saya kuat, Konghucu. Ibu saya kuat, itu Buddha. Saya sendiri baru percaya pada Tuhan Yesus waktu kelas 3 SMA. Karena saya sendiri percaya pada Tuhan Yesus, saya mengalami banyak penderitaan dari orang tua. Bahkan hampir setiap hari saya diancam oleh orang tua. Ketika semester ke-6 waktu kuliah, papa saya meninggal karena kena kanker mah. Sebelum meninggal papa saya itu berusaha dengan tangisan. Saya itu menyampaikan Injil kepada papa saya. Pak, tidak boleh itu meninggal tanpa percaya pada Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Setelah papa saya itu meninggal, saya merasa ini memang situasi rumah saya begitu susah dan semuanya masih tetap ada ketegangan masalah agama. Tapi saya merasa ini waktunya, ini kesempatan untuk memberitakan Injil kepada mama saya. Saya itu begitu keras itu menyampaikan Injil kepada mama saya, tapi mama saya tidak mau percaya pada Tuhan Yesus. Saya memaksa dia, itu yang membawa dia ke gereja. Dia tidak mau. Makanya saya gendong langsung ke gereja itu. Ibu harus coba pernah itu mendengarkan firman Tuhan di gereja. Saya menggendong sendiri. Dia itu pukul-pukul saya, enggak mau. Tapi sudah dekat gereja dia diam. Begitu lama waktunya dia dibaptis. Tahun yang lalu ibu saya meninggal. Kebetulan teman saya seorang pendeta, dia itu mengunjungi, besuk di rumah sakit. Ibu saya yang berbaring, dia itu pimpin ibadah. Tapi sesudah selesai ibadah, ibu saya tinggalkan. Tapi hal yang luar biasanya, ibu saya tetap pegang erat tangan kakak saya. Sambil dia dipanggil oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, saya mau menyampaikan hal itu.
keadaan yang susah, bahkan penderitaan, penganiayaan, kesukaran ini bisa menjadi kesempatan untuk memberitakan Injil, Bapak Ibu Saudara-saudara. Memberitakan Injil. Kemudian poin yang terakhir, Rasul Paulus menasihati kepada jemaat Filipi agar bisa menjadi hidup yang memancarkan Injil Kristus. Ayat 27 Bapak Ibu Saudara-saudara, saya bacakan. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku dengar bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati, sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Rasul Paulus begitu menegaskan kepada jemaat Filipi tentang kesatuan. Kesatuan. Kita sudah tahu di dalam doa Yesus yang terakhir, di dalam kitab Yohanes pasal 17, intinya di antara doa Yesus itu, untuk doa yang terakhir itu apa? Jadikanlah, satukanlah mereka itu. Jadikanlah satu mereka. Menjadi satu. Untuk apa menjadi satu? Untuk Injil Kristus. Kita perlu menjadi satu untuk memberitakan Injil ke seluruh dunia. Kalau dengan masalah kebenaran, kita tidak boleh itu yang kompromi dengan yang lain-lain. Kebenaran itu harus kita pegang erat. Tapi kadang di dalam gereja, waktu kita memutuskan sesuatu, apa yang kita perlu bersikap? Kita menghormati pendapat-pendapat orang lain. Juga sampai itu keputusannya semua bersetuju, kita sabar dan menantikan. Jikalau kita sudah itu setuju ada keputusan, kita perlu menganggap ini adalah kehendak Tuhan. Bisa menjadi satu roh, satu jiwa, satu pikiran, satu tujuan, kita perlu melakukan Bapak Ibu Saudara-saudara. Gereja Eleos Surabaya sudah mendukung beberapa pos tentang gereja itu. Papua, Kalimantan di Lamonti, kemudian di Santien. Sekarang kita juga itu bermisi, membantu dan memperhatikan itu. Untuk hal itu, gereja-gereja yang di bawah gereja Eleos Surabaya ini, kita perlu mendukung dalam doa, mendukung dalam materi untuk gereja yang kita sudah menaunginya. Kalau ada kehendak Tuhan, saya berharap gereja Eleos Surabaya membuka pos di kota Surabaya itu. Kenapa cuma Eleos cuma satu gereja? Enggak boleh. Kita perlu membuka pos di kota Surabaya, betapa banyak penduduknya, betapa luas itu lokasinya itu. Bisa. Kita memberitakan Injil, memancarkan Injil, bisa terjadi itu. Kalau kita menjadi satu, bisa. Kalau sendiri kerja, tidak bisa. Makanya kita pernah dengar ini efek sinergi ya. Pernah dengar efek sinergi? Sinergi ini apa? Kalau secara matematika, 1 tambah 1 adalah 2. Ini secara matematika. Tapi sesuai dengan efek sinergi, 1 menambah 1 adalah bukan 2, 3, bahkan 4. Ini efek sinergi ketika kerjasama. Di situ perlu apa? Menjadi satu tujuan, satu jiwa, satu roh. Bisa itu berbuat yang berkarya yang besar. Tapi ada gereja-gereja yang bukan mengalami efek sinergi. Ada yang gereja yang mengalami antagonisme. Pernah dengar antagonisme? Ini oposisi, sinergi itu antagonisme. Kenapa yang terjadi antagonisme? Karena seringkali bertengkar di antara mereka. Karena pendapatnya berbeda, susah untuk menjadi satu. Selalu ada perselisihan,
atau konflik. Makanya gerejanya sudah besar, keuangan gereja sudah besar, tapi ombang-ambing arahnya kemana, mereka itu masih kacau. Tidak bisa gereja untuk Tuhan, susah itu. Nggak bisa itu. Makanya coba bayangkan Bapak Ibu Saudara-saudara, seandainya iblis mau menyerang gereja Tuhan, iblis mau itu yang mengganggu untuk memancarkan Injil dari kehidupan kita, bagaimana caranya? Dia selalu membuat gereja yang bertengkar, konflik, dan juga perselisihan. Selalu ini salah satu strategi dari iblis. Susah untuk menjadi satu. Tetapi gereja Tuhan telah menjadi satu, ada kekuatan yang luar biasa itu. Tadi sebelum khotbah dengan Pak Kris sempat berbicara itu tentang Korea Selatan dan Korea Utara. Kenapa susah menjadi satu? Karena negara-negara yang besar itu mereka takut Korea menjadi satu. Korea Utara, Korea Selatan misalnya menjadi satu, mereka bisa mengalahkan Jepang, mengalahkan Rusia, mengalahkan Amerika Serikat. Makanya negara-negara yang besar, Rusia enggak setuju menjadi satu. Amerika Serikat juga enggak setuju untuk menjadi satu. Jepang enggak setuju untuk menjadi satu. Cina juga enggak setuju untuk menjadi satu. Karena mereka dikalahkan oleh Korea yang menjadi satu. Karena mereka tahu ini kekuatan kesatuan itu. Seperti iblis itu. Iblis tahu ini kekuatan kesatuan itu. Makanya seringkali mau itu memisahkan, perselisihan, konflik, sampai itu bertengkar. Karena bertengkar aku tidak mau ke gereja. Bisa terjadi yang seperti itu. Makanya Rasul Paulus itu menegaskan kepada jemaat Filipi, pentingnya menjadi satu. Ketika kita menjadi satu dengan satu arah, satu visi, satu tujuan, gereja kita ini kuat untuk memancarkan Injil Kristus. Kita harus memegang efek sinergi. Kalau kita sudah ada efek sinergi, pelayanan kita untuk Papua, untuk Lamonti, untuk Santien, bahkan membuka pos baru di Surabaya. Tidak susah itu. Bisa memancarkan Injil kemana-mana. Semoga firman Tuhan hari ini bisa menjadi sebuah dorongan untuk jemaat Eleos Surabaya, maupun bisa menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin.